Operasi pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di perairan Pulau Padar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 4 warga negara asing asal Spanyol yang menjadi penumpang kapal wisata KM Putri Sakinah hingga kini belum ditemukan. Kapal dilaporkan tenggelam karena mati mesin saat berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Tim SAR gabungan bergerak cepat menuju lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat milik Pos SAR Manggarai Barat. Diketemukan 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar dan dievakuasi menuju ke Padar. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan menghadapi tantangan cuaca serta arus laut yang cukup kuat di sekitar perairan Pulau Padar. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario, iNews melaporkan. Akibat curah hujan yang tinggi, banjir melanda di Desa Maranting, Gunung Batu, Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak kemarin memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan. Sejumlah warga pun bertahan di dalam rumah dan berpegangan dengan pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Pemirsa, jalan lintas Merah 2 di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh hingga kini masih tergenang lumpur dan air sehingga menghambat aktivitas warga. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidi Jaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayah Kruet di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidi Jaya dan Aceh Tamiang Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Wakapolri salurkan bantuan dan tinjau pemulihan bencana di Aceh Tamiang Aceh. Ratusan kendaraan dan personel Polri pun disiapkan. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mempercepat pemulihan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, khususnya menjelang bulan suci Ramadan.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan dari dukungan kendaraan operasional, pengerahan personel, hingga penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Saat ini Polri telah memiliki sekitar 20 kendaraan operasional dengan tambahan 2 kendaraan baru. Selain kendaraan, Polri juga fokus pada percepatan pembukaan jalur logistik yang terdampak. Untuk mendukung hal tersebut, 7 unit alat berat berupa ekskavator, 8 unit kendaraan pendukung, serta bantuan logistik dari Wakapolri berupa sembako yang diangkut menggunakan 4 truk. Contoh hari ini kita mendistribusikan paket sembako yang diantar langsung oleh rekan-rekan Babin Kamtimas. Ya, fokusnya di Kecamatan Langkahan, ya, Kecamatan Langkahan yang terdampak cukup berat kondisinya. Kemudian alat-alat berat sesuai dengan permintaan Bapak Kapolda tadi juga untuk membuka akses di Langkahan. Tadi ada 7 alat berat, ya, ekskavator besar dan ekskavator kecil, kemudian juga ada dump truck, ada 7 juga. Bencana yang melanda Aceh Utara tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga trauma mendalam. Untuk memulihkan kondisi psikologis, sejumlah relawan menggelar trauma healing, terutama bagi anak-anak. Belakang ya. Trauma healing diikuti puluhan anak-anak korban bencana sejak sebulan terakhir hidup dalam ketakutan akibat banjir besar dan longsor yang merusak rumah serta lingkungan mereka. Melalui berbagai permainan edukatif seperti bernyanyi, menggambar, hingga dongeng interaktif, para relawan berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak. Suasana haru bercampur bahagia terjadi ketika anak-anak mulai berani tertawa dan berinteraksi dengan teman sebaya. Orang tua yang mendampingi pun mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut karena perubahan positif mulai terlihat pada anak-anak mereka. Menyenangkan Pak, mudah-mudahan anak-anak yang sudah diarahkan ibu-ibu tadi menjadi cerdas, menjadi orang pintar, bijaksana dan pemberani, dan dapat menyesuaikan diri dengan segala lingkungan. Berarti sangat berharga acara tadi, Pak, ya? Sangat berharga, Pak. Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak secara psikologis. Banyak dari mereka takut berlebih saat hujan turun, sulit tidur, hingga enggan berpisah dari orang tua. Semenjak datang dari pertama tadi, saya perhatikan ada beberapa anak yang memang mereka masih berdampak trauma. Kemudian dengan kehadiran kami di sini, kami perhatikan setelah observasi tadi antusias, dan alhamdulillah mereka lebih ceria lagi. Insya Allah semoga kedepannya lebih baik lagi. Proses pemulihan pasca bencana di Aceh Utara masih terus berjalan. Sementara dukungan psikososial menjadi bagian penting memastikan masa depan anak-anak tetap terlindungi. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Pemerintah mengirimkan 1.000 genset hari ini akan untuk korban terdampak banjir di wilayah Aceh dan Sumatera. Selain genset, kompor gas juga akan diserahkan kepada korban banjir bandang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melepas pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara di Bandara Halim Perdana Kusuma. Bantuan ini terdiri dari 1.000 genset dan 3.000 kompor gas lengkap dengan selang serta regulator dibawa dengan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Data yang di desa mana, di rumah tangga yang mana, itu PLN yang tahu. Ada kurang lebih sekitar 35.000 rumah yang belum terairi listrik sampai sekarang. Maka atas arahan Bapak Presiden lewat Pak Seskap dan Pak Seskap, kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh kekuatan negara. Maka Kementerian SDM hari ini mengirimkan 1.000 unit genset dengan kapasitas rata-rata di 7 kVA, 5-7 kVA, dan ini juga sekaligus untuk bagaimana tenda-tenda saudara-saudara kita yang masih ada di tenda-tenda pengungsian, ini mereka juga bisa mendapatkan fasilitas listrik.
Melalui pengiriman ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus bentuk kehadiran pemerintah dalam situasi darurat. Pendistribusian bantuan akan dipantau hingga diterima dan dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.